timnas U23 kita, atau tepatnya masuk ke U22 karena dipersiapkan ke SEA Games, itu akan bertarung menghadapi Mali dalam uji coba, memanfaatkan jadwal di FIFA Matchday karena timnas senior kita tidak bisa bermain ya di jeda internasional ini, maka PSSI sudah mengambil keputusan untuk bisa memberikan kesempatan kepada pemain-pemain timnas U22 kita yang dipersiapkan menghadapi SEA Games nantinya. Jadi ya kita akan tunggu ya apa yang akan dilakukan oleh pelatih kepala Pak Indra Syafri terhadap timnas yang dipersiapkan ke SEA Games. Dan sekarang fokus menghadapi Mali. 2 pertandingan di uji coba. Ya. Tanggal 15 dan tanggal 18. Ya, ini pertandingan Mali yang tidak gampang ya. Mali tim yang kuat, tim yang diasuh oleh Hosni Diawara, dan mereka banyak membawa pemain-pemain yang sukses 2 tahun lalu ketika ikut di Indonesia untuk ajang Piala Dunia U17. Ya, rata-rata sekarang sudah di 19-20 tahun, bahkan sudah 21 tahun ada, dan mereka datang dengan timnas juga sama seperti kita. Ya, di U23 mereka. Oke. Nah, yang menjadi pembicaraan saya saat ini adalah siapa kapten ke-11 yang akan ditunjuk oleh Indra Syafri. Ya, ada memang beberapa nama, tapi saya lebih lebih cocok. Saya pikir kalau Ivar Jenner, pemain yang sudah banyak mendapat tempat di timnas senior, baik ketika masih ditangani oleh STY saat itu, dan sekarang dia dipanggil ya untuk bermain di timnas U22 kita ya, dan dia pantas saya pikir ya untuk menjadi kapten ke-11, memimpin tim Garuda Muda kita ini yang dipersiapkan ke SEA Games, dan layak saya Coach Indra untuk memberikan kepercayaan sebagai seorang pemimpin. Saya pikir dia oke, walaupun mungkin ada beberapa nama yang bisa juga selain Ivar Jenner ya yang bisa menjadi kapten, misalnya ada Muhammad Ferrari ya di belakang yang juga pernah dipanggil tim senior. Tapi kalau di jam terbang antara Muhammad Ferrari dan juga Ivar Jenner, saya tentunya akan teman-teman semua akan lebih memilih Ivar Jenner dong, yang lebih banyak mendapatkan jam bermain di tim nasional senior dibandingkan Ferrari. Ya masih ada Kadek Ariel, memang di belakang ada Donitri Pamungkas untuk di sana, tapi memang ban kapten itu pas cocok untuk seorang Ivar Jenner yang bermain di Jong Utrecht ini ya, dan saya yakin dia akan mendapatkan tempat ya di barisan tengah dengan formasi pola taktik apapun yang akan dimainkan oleh Indra Syafri melawan Mali. Ya, katakan Indra Syafri bermain dengan misalnya ya pakai 4 back flat ya, 4-2-3-1 atau 4-3-3 terserahlah, atau 3-4-3. Ya, itu urusan bagi seorang pelatih kepala tentunya. Tapi kalau dia bermain dengan 4-2-3-1, saya pikir Ivar akan bermain di sana karena dia akan bisa menemani, misalnya ditampilkan Tony Firmansyah dan Arkan Fikri misalnya yang ada di tengah. Ya, dia bisa bermain dengan pola seperti itu. Kalau Arkan dan Tony Firmansyah lebih ke dalam bermain sebagai double pivot, nah dia bisa didorong lebih sedikit ke depan untuk bisa mendistribusi bola ke arah lini serang kita, karena lini serang itu saya yakin juga Mauro Silstra yang akan berdiri sebagai pemain nomor 9 ya di garis depan, meskipun juga ada beberapa nama kan yang kita tahu bersama, ada Jens Raven, ada Rafael Stoik, ada Hoki Caraka di sana, tapi untuk striker saya lebih memilih memang dengan Mauro Silstra. Nah ini pas ketika ada Ivar di belakang dan dia bisa menjadi seorang kapten, ini dia akan bisa memimpin dengan sangat baik. 3 gelandang serang juga yang bisa menemani di sana ya, mungkin saja ya ada Rahmat Arjuna di kiri atau menempatkan Rafael Stoik bermain lebih melebar, karena Rafael kan tipikal memang lebih main ke sayap ya, itu bisa dilihat juga ke sana ya, karena di zaman Vandenberg juga ada Ananda Raihan yang bisa didorong lebih ke depan ya, sehingga ada keseimbangan di antara di sayap kiri dan kanan. Tapi sekarang saya pikir mungkin Jens Raven bisa bermain sana. Kalau bermain dengan 4-4-2 misalnya, bisa aja Rafael dan Mauro Silstra atau Jens Raven yang akan bermain kalau pakai 2 striker ya.
yang bisa ditampilkan oleh Indra Safri. Ya, sementara di belakang itu, ya, dalam strategi saya pikir di kanan bisa saja Kakang Rudianto akan bermain, di kiri ada Doni Tri Pamungkas. Nah, dua back di tengah ini yang bisa dimainkan oleh Dion Marks dan juga Muhammad Ferrari atau Dion dengan Kadek Arel. Ya, karena kalau misalnya Dion tidak ada, bisa aja Kadek Arel bermain dengan Muhammad Ferrari. Ini dua back tengah. Ya, Cahya Supriyadi mungkin saja akan berdiri di bawah Mistar. Ya, Mistar gawang yang bisa dipercayakan oleh Coach Indra akan menghadapi Mali. Oke, sampai di sini.